Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kemarin sahabat-sahabat Banser dari Surabaya sudah tepat menolak Reza Shafik Basalamah. Reza Shafik Basalamah ini termasuk berfaham berideologi Wahabi Salafi, dan doktrin-doktrin dari Wahabi Salafi ini sangat berbahaya di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mereka menyalah-nyalahkan orang yang namanya Sri Wisnu. Bagaimana mereka menyalah-nyalahkan orang yang di situ itu melakukan amaliyah yang diwariskan oleh para wali songo. Nah, yang mana mayoritas umat muslim di Indonesia itu berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, berikut ini kami ketengahkan jika Wahabi menguasai NKRI, ini apa yang akan terjadi? Ini loh yang akan terjadi jika Wahabi berkuasa di Indonesia. Situs-situs bersejarah di Indonesia akan dihancurkan karena dianggap sebagai sumber kemusyrikan. Nah, ini yang harus kita tahu. Narasi yang mereka bangun adalah ziarah kubur itu musyrik. Wah, ini ada tujuan. Tujuannya apa? Yaitu seumpama mereka menguasai birokrasi Indonesia, situs-situs seperti makamnya Sunan Ampel, Sunan Kudus itu pasti akan dihancurkan. Sebagaimana yang terjadi di Arab Saudi pada tempo dulu, pada saat Komite Hijaz mau membongkar makamnya baginda Rasulullah SAW. Tentunya kita tidak lupa dengan itu semua. Itu yang dikhawatirkan seumpama Wahabi Salafi ini berkuasa di Indonesia. Situs-situs bersejarah di Indonesia akan dihancurkan karena dianggap sebagai sumber kemusyrikan. Terus kearifan lokal, kesenian, musik akan dilarang karena dianggap bid'ah. Kita semua tentunya tidak lupa dengan fatwa dari Khalid Basalamah yang mengatakan wayang itu haram. Lah, itu kalau mereka menguasai, tentunya wayang akan ditiadakan. Wayang akan dianggap sesuatu yang haram. Wah, ngeri kan? Itu loh yang harus betul-betul kita waspadai bersama. Terus dakwah eksklusif yang dikembangkan kelompok Salafi Wahabi dapat memicu konflik horizontal antar umat beragama. Wah, ngeri. Dakwah eksklusif yang dikembangkan kelompok Salafi Wahabi dapat memicu konflik horizontal antar umat beragama. Bagaimana seorang muslim itu tidak boleh berteman dengan non-muslim, kan begitu toh. Nah, itu yang harus kita waspadai. Salafi Wahabi berpotensi merusak kebinekaan dan membahayakan negara Indonesia karena anti keberagaman. Oleh karena itu dimohon kepada Kanwil Kemenak untuk tidak memberikan panggung kepada penceramah Salafi Wahabi di daerahnya. Ini kita semua tentunya tidak asing dengan ustadz-ustadz Wahabi Salafi. Sebenarnya mereka itu mudah untuk diidentifikasikan. Mereka berciri khas
jenggotnya panjang, terus jidatnya itu hitam, terus celananya itu congklang. Itu salah satu identifikasi mereka. Wah, ziarah kubur musyrik, tahlilan bid'ah, wayang kulit haram, nama Sri haram, nama Wisnu haram, bersahabat dengan non-muslim haram. Wah, ngeri kan? Maka bisa merusak potensi kebinakaan kita, membahayakan negara. Ini yang harus kita tahu. Kalian yang koar-koar mengatakan banser, membubarkan pengajian, Mbak, sadar. Justru kalian harus berterima kasih pada sahabat-sahabat banser. Karena dengan menolak Reza Shafik Basalamah, ini berarti kita itu berusaha untuk menghentikan dakwah-dakwah mereka yang berkedok dakwah sunnah. Sunnah apanya? Semangat keagamaan Salafi Wahabi yang bersifat anti budaya dianggap mengganggu kerukunan dan ketentraman di masyarakat. Mereka adalah musuh Indonesia. Wah, kalau ditelusuri memang ngeri. Dimohon kepada Pemkot, Pemda, dan Kanwil Kemenak agar tidak memberikan izin bagi penceramah Salafi Wahabi. Sebab kelompok ini konten ceramahnya merusak kebinekaan dan membahayakan negara. Pahaman? Menurut laporan Ad-News, makam anak hingga kerabat Nabi di pemakaman Jannatul Baqi dihancurkan pihak berwenang kerajaan. Bisa jadi jika Wahabi berkuasa di Indonesia, kejadian serupa akan terulang. Jangan beri panggung kelompok Salafi Wahabi. Ngeri kan? Kenapa kita harus menjaga situs-situs sejarah kita? Ini sebagai bukti. Contoh, yang menyebarkan Islam di tanah Nusantara adalah para wali songo. Suatu ketika anak cucu kita ini akan bertanya, terus menuntut bukti kepada kita. Yang menyebarkan Islam di tanah Jawa siapa, Pak? Wali Songo. Buktinya apa? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa membuktikan. Makam Sunan Ampel masih terjaga dengan baik. Sunan Kudus masih terjaga dengan baik. Coba kalau yang berkuasa itu Wahabi Salafi, dihancurkan semuanya dengan dalih biangnya kemusyrikan umat. Wah, ngeri kan? Kita tidak bisa membuktikan kepada anak cucu kita. Sadar, saudara-saudara. Majelis Permusyaratan Ulama MPU Aceh memfatwa aliran Wahabi sesat karena kelompok Salafi Wahabi kerap membuat onar dan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Perlunya mewaspadai kelompok Salafi Wahabi karena sering menuduh bid'ah dan mengkafirkan tradisi keagamaan yang umum di Indonesia, sehingga berpotensi memicu gesekan sosial dan konflik. Bagaimana mereka lantangnya mengatakan sholawat bid'ah, tahlilan bid'ah, orang yang mau dikubur tidak boleh diadani. Wah, ini kan amalia-amalia kita. Kita sudah mengerjakan sejak dulu. Zaman nenek moyang kita masuk Islam sudah diajarkan oleh Wali Songo. Tradisi seperti itu. Nah, pada saat ajaran itu sesat, otomatis Wali Songo ya sesat. Beranikah Wahabi Salafi mengatakan Wali Songo sesat? Logikanya seperti itu. Ya pasti tidak berani. Fakta-fakta. Nah, ini kami baca. Penolakan penceramah Salafi Wahabi di Indonesia. Berikut fakta-fakta penolakan dakwah Salafi Wahabi di Indonesia. 05 Mei 2018, masyarakat meminta agar pengajian penceramah Khalid Basalamah di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta dibatalkan. Karena pendakwah ini sering menyalahkan keyakinan orang lain. Terus 28 Januari 2020,
pengajian penceramah Farhan Abu Furaihan di Masjid Al-Makmur, Lampret, Masjid Oman, Kota Banda Aceh, Aceh dibubarkan warga yang menilai penceramah ini beraliran Wahabi. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh mengfatwa aliran Wahabi sesat. 16 Juni 2022, penceramah Khalid Basalamah kembali ditolak untuk mengisi kajian di Institut Pendidikan Dalam Negeri IPDN. Penolakan tersebut didasarkan jejak rekam Khalid yang kerap mengharamkan, mengkafirkan, dan menolak budaya Indonesia. 20 Agustus 2022, Forum Warga Banyuanyar FWB Kabupaten Sampang Madura menolak pembangunan markas Salafi Wahabi yang berkedok rumah tahfidz di wilayah Sampang karena ideologi kelompok ini dianggap mengganggu kedamaian dan ketentraman warga. 27 Januari 2023, warga desa Nyalabuh, Laok, Pamekasan, Madura menggelar aksi demo menolak keras ajaran Wahabi Salafi dan meminta Masjid Utsman bin Affan ditutup. Aksi tersebut adalah buntut dari pernyataan penceramah Salafi Yasir Hasan yang memanipulasi isi kitab Kiai Hasyim Asy'ari. Kelompok Wahabi sering menuduh bid'ah dan mengkafirkan tradisi keagamaan yang umum di Indonesia. Dakwah semacam ini berpotensi memicu gesekan sosial, fitnah, dan bahkan konflik di masyarakat. Semangat keagamaan Salafi Wahabi yang bersifat anti budaya telah mengganggu kerukunan dan ketentraman di masyarakat. Oleh karena itu, Wahabi adalah musuh Indonesia. Itulah fakta-fakta kesesatan Wahabi Salafi. Dan kita harus menyadarinya. Jangan sampai kita mendukung orang yang salah, yang justru akan berdampak negatif bagi NKRI. Berdampak untuk generasi yang akan datang kita. Makanya apa yang dilakukan sahabat-sahabat Banser ini salah satu langkah strategis untuk mengikis faham-faham Wahabi Salafi yang tentunya itu bertentangan dengan NKRI, dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika kita. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.